Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, hari ini saya sedang berada di sebuah tempat di daerah Jawa Timur. Namanya Ponorogo. Teman-teman kalau dengar kata Ponorogo itu biasanya teringatnya apa? Yang paling terkenal di Ponorogo itu biasanya apa? Ya betul, seni budaya reog. Nah teman-teman semua, hari ini saya ada di sini nih. Edu Wisata Dalem Kerto. Katanya di sini jadi salah satu elemen penting dalam membuat perlengkapan reog Ponorogo itu. Ada apa aja di dalam? Nanti kita lihat sama-sama. Yuk. Assalamualaikum Mas Rohim. Alhamdulillah. Ini kan saya tadi baru datang nih, ada pelang tulisannya Edu Wisata Dalem Kerto. Ya. Nah, menariknya katanya di Dalem Kerto ini katanya ada salah satu elemen yang cukup penting dalam seni budaya reog Ponorogo. Iya benar. Itu kira-kira apa, Mas? Ya, jadi di Edu Wisata Dalem Kerto itu ada salah satunya ada penangkaran merak. Jadi Penangkaran merak. penangkaran merak ini salah satu-satunya di Ponorogo kayak gitu. Oh. Jadi merak sendiri adalah bulu merak yang rontok itu yang kita tahu adalah salah satu bahan utama pembuatan dadap merak seni reog. Jadi di sini adalah untuk melestarikan adanya itu. Jadi melestarikan kebutuhan bulu merak untuk pembuatan dadap merak kayak gitu. Oke, ternyata di sini teman-teman semua itu ada penangkaran burung merak. Ada penangkaran burung merak. Nanti kita akan lihat ya burung meraknya itu. Tapi nanti kita akan ngobrol lagi nih. Merak itu di sini perizinannya gimana gitu ya. Terus nanti dalam proses, kan tadi katanya bulunya yang akan diambil. Itu prosesnya apakah menyakiti burung tersebut atau gimana, nanti kita akan tanya lebih lanjut lah. Oke, kita lihat. Nah, ini Mas Rohim. Ya. Ini jumlah merak yang ada di Dalem Kerto nih. Edu Wisata Dalem Kerto ini ada berapa? Jadi untuk keseluruhan di sini ada merak 80 sampai 90 ekor. Itu terdiri dari 5 jenis. Jadi 5 jenis. 80 sampai 90 ekor dan jenisnya ada 5. Ada 5 jenis. Ada merak hijau, merak biru, merak ungu, merak putih sama merak borok. Oh, gitu. dari 5 jenis itu semuanya dari Indonesia atau memang ini kan ada macam-macam ya? Jadi sebenarnya yang asli Indonesia itu ada merak hijau. Jadi merak hijau itu merak Jawa yang asli Indonesia yang dilindungi itu yang itu. Oke, dan cirinya ini ya, cirinya itu dari lehernya itu warna hijau gitu. Cara melihatnya, cirinya membedakannya dari lehernya, warnanya hijau. Dan ini yang dilindungi sama pemerintah ya? Pemerintah Indonesia. Dari semua merak yang ada di sini, jenis merak. Satu jenis yang memang asli Indonesia, yang dijaga keasliannya dan memang jumlahnya kalau dibilang sih terancam ya. Jadi terancam. Oh, makanya dilindungi ya sama pemerintah. Oke. Untuk yang merak lain itu jumlahnya agak lumayan banyak. Yang merak hijau ini, yang asli ini memang jumlahnya terancam. Oh, kalau di sini jumlah merak hijau sendiri ada berapa totalnya? Dari 80 itu ada 13 ekor. Oh, 13. Jadi cuma ada 13 dari 80 sampai 90 ekor yang merupakan merak asli Indonesia, yang termasuk hewan yang dilindungi ya. Dan tapi ini penangkaran ini udah mendapatkan izin? Ya pasti. Jadi kalau kita mau melangkarkan merak pasti harus izin BKSDA namanya. BKSDA, Badan Konservasi Sumber Daya Alam. Jadi teman-teman semua, penangkaran merak di sini sudah mendapatkan izin ya. Sudah mendapatkan izin dari BKSDA, Badan Konservasi Sumber Daya Alam. Jadi ini resmi ya? Resmi, nggak ilegal. Jadi BKSDA itu akan melihat pertama pasti melihat SOP kandangnya. Jadi kandangnya harus luasnya berapa gitu ya? Orang bisa karena harus ada SOP-nya kayak gitu. Oke. Ya, gitu. Mas Rohim, ini kan di sini Edu Wisatanya salah satunya adalah penangkaran burung merak. Nah, dulu ketika pertama kali ini didirikan tujuannya salah satunya apa? Ya, jadi pemilik utama penangkaran merak Gentang Farm ini adalah Pak Edi Kurniawan. Beliau adalah salah satu dosen di Unmul Ponorogo sini. Jadi beliau itu mendirikan ini awalnya tahun 2018 ya. 2018. Itu kalau dari beliau ada 2 pasang dulu.
sebuah pasang merak hijau kayak gitu. Jadi awalnya itu 2018 sampai sekarang kayak gitu. Kalau tujuannya sendiri sih sebenarnya ada dua. Jadi tujuan pertamanya untuk melestarikan hewan merak yang hampir punah karena emang kondisinya terancam kayak gitu. Yang kedua itu untuk melestarikan budaya juga, melestarikan budaya Reok Ponorogo yang berkaitan dengan merak juga karena memang Reok Ponorogo itu yang dadak meraknya itu bahannya kan dari bulu merak kayak gitu. Jadi makanya jadi melestarikan merak ini sekaligus untuk melestarikan kesenian Reok Ponorogo ya. Reok Ponorogo ya. Ya, Jadi teman-teman semua, di antara tujuan berdirinya penangkaran burung merak yang ada di sini itu yang pertama pelestarian burung meraknya sendiri. Kemudian yang kedua terkait dengan seni budaya lokal yaitu Reok Ponorogo yang salah satu bahan penting dari Reok Ponorogo itu salah satunya adalah dari bulu burung merak ini. Ya, benar. Nah, itu kalau jargonnya dari sini itu sebenarnya konservasi budaya dan membudayakan konservasi. Itu gimana tadi? Konservasi budaya dan membudayakan konservasi. Oke, konservasi budaya dan membudayakan konservasi ini penting nih, penting menjadi bagian dari kita semua, bagian dari budaya ya, pertama budaya lokal yang local wisdom, kemudian terkait dengan ini ya, apa namanya, ekologi juga ya. Ya benar, jadi konservasi budaya berkaitan dengan reok. Kalau membudayakan konservasi, jadi semua hal yang di lingkungan kita lah, alam kita itu kita budayakan untuk menjaga. Kita jaga keseimbangan merak alam ini. Oke. Ya, kayak gitu. Baik teman-teman semua. Nah, ini ada satu pertanyaan penting nih, Mas Rohim. Itu kan katanya tadi merak itu diambil bulunya untuk digunakan hiasan salah satu ornamen dari seni budaya Reok Ponorogo. Apa istilahnya namanya dada merak itu? Dada merak. Itu ngambil bulunya tuh ketika dicabut hidup-hidup atau gimana tuh? Ya, itu. Jadi ini banyak sekali orang yang belum tahu ya. Jadi merak itu yang bagus bulunya, yang panjang bulunya itu yang jantan. Yang jantan. Jadi jantan itu akan mekar setiap kali akan kawin kayak gitu. Jadi masa kawinnya setiap bulan Juli sampai Desember. Nah, setelah kawin dia akan merontokkan bulunya. Jadi bulu merak itu nggak dijabuti, tapi dia akan rontok secara alami setelah masa kawin selesai. Kira-kira ya bulan Desember itu dia akan semua akan rontok, akan habis kayak gitu. Jadi nanti akan tumbuh lagi kalau akan kawin kayak gitu. Jadi ada informasi penting juga nih teman-teman semua. Pertama, ternyata burung merak yang bulunya paling panjang, yang paling indah itu ternyata jenis kelaminnya jantan, bukan yang betina. Ya. Dan dia ketika akan memasuki musim kawin musim kawin setelah mereka melakukan proses perkawinan, itu yang jantan itu merontokkan bulunya. Itu semuanya, maksudnya sampai nanti bertahap ya, sampai nanti satu. Dia seperti sampai yang habis, betina. sampai nanti tampilannya ya kayak betina malah. Jadi ya sampai habis, sampai. Dan bulu itu yang diambil, yang digunakan panjang. Untuk hiasan. Jadi teman-teman semua bukan meraknya masih hidup terus dicabutin ya, itu tidak berperi kehewanan. Iya, pastinya tidak berperi keburungan. Kalau dia dicabut pasti mati juga nanti. Oke, teman-teman, jadi dari rontokan tadi ya, jadi prosesnya tadi merak jantan dan merak betina ada musim kawin. Setelah proses itu, merak jantan yang tadi bulunya indah itu, yang paling besar itu, dia akan merontokkan bulu-bulunya. Nah, itu yang kemudian diambil oleh pengrajin nanti ya, oleh pengrajin seni budaya Reok Ponorogo yang dijadikan salah satu hiasan apa namanya itu, dada merak. Dada merak itu yang paling besar yang sering kita lihat kalau dalam pertunjukan seni Reok Ponorogo. Nah, mungkin nanti kita akan bicara panjang lagi, terutama terkait dengan kalau penangkaran kan berarti kita harus tahu proses perawatannya seperti apa, penetasannya seperti apa. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Ya, nanti akan dibantu dengan Pak Hudi tadi. Pak Hudi. Ini beliau adalah salah satu yang merawat adanya 80 ekor merak itu salah satu yang merawat beliau kayak gitu. Oke teman-teman, nanti kita akan bincang-bincang sama beliau tentang bagaimana proses penangkaran ini berjalan, mulai dari musim kawinnya tadi, terus sampai telurnya ada, kemudian penetasannya seperti apa, nanti kita akan bincang-bincang sama beliau. Nah teman-teman semua,
Ini saya udah di dalam ini nih, sangkar burung merak. Di samping saya sudah ada Mas Hudi yang mungkin nanti akan cerita banyak tentang yang dirawat di sini. Caranya gimana sih setiap hari dari pagi sampai sore itu ngapain aja sih? Ribet apa enggak sih gitu. Mas Hudi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kita ada di kandangnya nih, ada di sangkar ini. Ini tapi aman ya, aman. Aman ini. Ini udah jinak semua ya? Semua ini. Oke, udah jinak semua. Jinak ini. Nah, ini teman-teman di belakang saya ini jenis merak yang warna biru ya. Oh. Merak yang lehernya teman-teman bisa lihat di situ warna biru. Warna biru dan ya silakan Mas Hudi. Biar kita langsung dengerin aja penjelasan dari beliau tuh daily activity-nya, kegiatan setiap hari di penangkaran burung merak di sini tuh seperti apa, Mas Hudi? Silakan cerita. Jadi kurang lebih jam 5:30 itu kita mulai membersihkan kandang dari kotoran-kotorannya itu. Selesai semuanya bersih, dari sini sampai sana itu bersih. Kemudian kita kasih makan. Ada pur, ada sayur itu, tapi kalau setiap dia musim kawin. Kalau nggak musim kawin dia nggak. Jadi makannya sayur juga guys. Sawi sama kecambah. Sawi sama kecambah ya. Tapi kalau musim kawin musim hanya musim tertentu aja ya. Itu untuk anggapan kami itu supaya telurnya lebih fertil. Gizi untuk fertil melebihkan fertilnya itu. Ini Mas Hudi di sini ada, saya baru lihat juga nih merak yang warnanya putih. Ini asalnya dari mana dia? Merak putih ini asalnya dari India. Aslinya dari India. Tapi yang ini udah peranakan. Tapi ya ini sudah anakan dari kita semua. Oke. Terus setelah dari aktivitas membersihkan kandang, terus biasanya? Setelah itu ya sudah kita tinggal pantau aja. Kalau dia bertelurnya itu sore habis mau maghrib. Biasanya saat-saat bertelur tuh di saat-saat waktu itu ya. Sore. Terus ini tadi saya dapat kabar, dapat cerita dari Mas Rohim, katanya sempat beberapa waktu yang lalu ada musibah ya, maksudnya ada wabah yang kemudian ada beberapa yang mati gitu ya. Ada 18 ekor. 18. Itu apa ini penyebabnya? Kalau kami menyimpulkan itu flu burung lah. Semacam flu burung ya. Karena dia itu sore masih sehat, masih aktivitasnya masih normal, paginya dia sudah kaku. Sayang banget ya. 18 ekor itu yang merak hijaunya ada 8 atau 9. 8 ya. Tapi dia masih anak. Belum induk. Oke. Teman-teman, kayaknya kan nanti kita akan berpindah ke telur. Gimana sih cara menetaskan telur yang dari burung merak ini? Ya, Mas Hudi, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol di sana lebih lanjut lagi. Nah, teman-teman semua, sekarang kita sudah ada di tempat penetasan. Jadi ternyata, mungkin nanti Mas Hudi cerita, ini cara menetaskannya itu apakah memang dieremin langsung sama merak itu, seperti kayak kalau kita ngelihat ayam ya, ayam, bebek segala macam tuh, kalau di peternakan kan mereka yang mengeramkan langsung. Nih kalau merak kira-kira gimana, Mas Hudi? Kalau merak itu sore dia bertelur, paginya kita ambil. Diambil ya? Tapi kalau enggak segera kita ambil, telurnya itu nanti akan dipatok sama induknya. Jadi mah harus segera diambil. Terus dari diambil itu dibawa ke? Diambil itu kita kumpulkan dulu, enggak kita langsung masukkan ke inkubator. Kita kumpulkan ada 4 atau 5, baru kita masukkan ke inkubator. Jadi penetasannya nanti di inkubator ya? Inkubator. Ini tujuan kami dikumpulkan dulu, nggak langsung dimasukkan, itu supaya dia nanti pada saat dia menetas, dia nggak sendirian. Kan waktu menetasnya itu 25 hari. 25 hari? 25-26 hari itu waktu normal dia menetas. Itu kemungkinan dari telur kemudian dia bisa menetas itu apakah 100% pasti akan menetas atau memang ada kemungkinan lain gitu? Enggak 100% Mas. Yang pernah kita yang kita lakukan penelitian itu dari
anggap aja 30 ekor, Ah, dari 30 telur gitu Dari ya. 30 telur Itu yang menetas sampai dia hidup. hidup itu cuma 10 itu sudah bagus. Oh, jadi 30%-nya berarti ya? Heeh, 30%. 30% dari total yang diambil kemudian dimasukkan ke dalam inkubator itu ya? Oh, sedikit banget ya. Iya. Itu biasanya kalau nggak menetas, atau gini deh, ciri-ciri telur itu dia kemungkinan menetas atau tidaknya itu gimana? Ciri-cirinya gini, setelah dia dimasukkan ke inkubator ini ya, Mm-mm. 3 hari, 4 hari itu nanti dia akan kelihatan di dalam telur itu kita dikasih Pakai lampu gitu lampu ya? senter, Heeh. itu di dalam telur itu ada kayak pembuluh darah. Oh. Itu dianya pasti menetas. Kalau ada kelihatan semacam seperti pembuluh darah itu kemungkinan besar dia akan menetas Iya. dan hidup ya? Belum tentu. Oh, belum tentu juga. Belum tentu hidup. Ternyata belum tentu juga. Ada juga yang mati di dalam. Oh. Ada yang setelah menetas itu besoknya ada yang mati. Oh, Iya. Jadi Masya Allah teman-teman. Tapi kalau yang dia tidak menetas itu, kalau misalnya tidak ditemukan pembuluh darah misalnya, artinya kemungkinan dia tidak akan, Tidak fertil. iya tidak fertil itu telurnya bisa dikonsumsi. Bisa. Oh, bisa dikonsumsi. Enak sekali itu. rasanya kayak apa? Kayak apa ya? Maksudnya seperti telur ayam atau telur bebek gitu? Beda, beda. Oh, beda. Lebih keras gitu loh. Menurut saya itu lebih gimana gitu loh. Tapi saya masih jarang iman-iman. Ya karena dari semua telur yang tadi dikumpulkan ternyata hanya 30% dan itu pun ternyata masih ada Dari kemungkinan 30% itu masih ada kemungkinan dia akan terus hidup atau ada kemungkinan mati ya. Mati, ya. Oh, gitu. Dan tadi ternyata kalau di penangkaran ini untuk menetaskannya itu tidak dierami oleh si burung merak itu ya. Karena mungkin karena ada Dia nggak mau ya, Nggak mau. karena mungkin sudah campur tangan manusia Iya. kali ya, sehingga itu harus dimasukkan ke dalam inkubator seperti ini, teman-teman semua. Yang nanti itu juga tadi ternyata perjuangannya luar biasa, dari 30 yang dikumpulkan dimasukkan ke dalam inkubator ternyata hanya 10 atau sekitar 30%. Dari itu pun itu udah bagus ya. Ya, 10 itu. Itu pun nanti masih ada seleksi alam lagi. Wah, luar biasa. Mas Udi, tadi kan kita udah lihat tuh telurnya sama merak yang besar. Ada merak yang masih kecilnya, yang usia 2 bulan, 3 bulan? Ada. Ada. Itu tadi ya? Iya. Dua ada jenis itu? Dua jenis. Jenis apa yang? Yang dua itu tadi merak blorok dan yang satunya itu tadi merak biru. Dia nanti sudah dewasa, yang merak blorok itu nanti ekornya pada saat dia mekar itu ada dua warna. Oh, Biru sama putih. Baik teman-teman, nanti kita akan lanjutkan ngobrol yang berikutnya. Mas Rahim, selain merak, penangkaran burung merak yang ada di Edu Wisata Dalam Kerto ini, apalagi yang orang-orang bisa dapatkan ketika berkunjung ke sini? Ya, jadi di Edu Wisata Dalam Kerto itu sebenarnya ada 3 core-nya, ada konsepnya itu ada 3. Yang pertama itu agrowisata jambu kristal, yang kedua itu penangkaran merak, yang ketiga itu pelatihan pertanian. Jadi kalau untuk agrowisata jambu kristal pastinya di sini juga pengunjung yang datang bisa berkunjung ke sini untuk petik jambu kristal. Oh, boleh petik langsung dari pohonnya ya? Iya kan gitu. Oke, jadi orang-orang yang datang ke sini bisa memetik langsung jambu kristal dari pohonnya? Iya betul. Nah, terus kalau budidaya tadi? Ya, yang kedua ada yang penangkaran merak tadi yang sudah dijelaskan banyak tadi. Yang ketiga ada pelatihan pertanian. Jadi di sini kami juga menerima untuk utamanya siswa dan mahasiswa yang ingin melakukan KKN, magang, kayak gitu, untuk utamanya di bidang pertanian juga. Jadi untuk Edu Wisata itu kita biasanya juga menyediakan wahana untuk bermain dan belajar untuk anak TK sampai SMA. Di situ mereka akan kita kasih pembelajaran tentang menanam, kayak merawat tanaman, merawat binatang kayak gitu. Oke, jadi mereka bisa belajar tentang proses ya, bagaimana pohon itu tumbuh, bagaimana perawatannya seperti apa, apa yang harus dilakukan. Nah, gitu. Boleh lihat kebun jambu kristalnya? Oh, boleh, Kak.
Jadi teman-teman semua nih luar biasa, keren banget tempat ini. Jadi di Ponorogo ada satu tempat yang kalau teman-teman kesini kayaknya wajib datang ke sini deh. Masih free ya? Iya, masih free. Itu. Kecuali nanti buat kegiatan-kegiatan yang sifatnya outing kelas dan segala macam yang rombongan butuh ada kegiatan nanti mungkin ada biaya tertentu. Tapi kalau teman-teman secara personal datang ke sini nanti bisa datang langsung ke tempat ini melihat aktivitas bagaimana burung merak itu mereka dirawat, kemudian dari telurnya nanti bisa ada yang ditetaskan. Pokoknya yang unik-unik nanti teman-teman bisa banyak tahu. Sekaligus juga teman-teman bisa wisata juga. Pengen tahu jambu kristal seperti apa, bisa petik langsung. Terus nanti, ini alamat lengkapnya di mana, Mas Rohim? Jadi Edu Wisata Dalam Kerto alamatnya di Dusun Gentan, Desa Ngrupit, Kecamatan Jenangan, Ponorogo. Bisa teman-teman langsung cek di Google Map ada. Di Google Map teman-teman bisa cek. Dalam Kerto gitu. Dalam Kerto, Iya. Dalam Kerto pakai Iya, N. iya. Dalam Kerto. Iya, itu Dalam. Cari Google Map langsung nanti menuju ke alamat yang ada di sini. Oke. Baik, terima kasih Mas Rohim. Sama-sama. Luar biasa. Aku Kita juga. hari ini bisa banyak belajar dan belajarnya itu menyenangkan. Belajar tentang seni budaya yang menyenangkan, belajar tentang ekologi yang menyenangkan di Ponorogo. Keren banget. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya.